Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Elvira Octaviani. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview dua jurnal, yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional, untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi kognitif yang saya tempuh saat ini. Pertama, saya akan mereview jurnal nasional yang berjudul ini. Judulnya adalah Analisis Proses Berpikir Mahasiswa dan Memecahkan Masalah Grup Ditinjau dari Gender. Volume 3, nomor 12 tahun 2018. Dengan jumlah halaman yaitu 10 halaman. Oke, jadi penulis pada jurnal ini adalah Suesti Rahayuningsi dan Ferianto. Jurnal ini menggunakan metode wawancara berbasis tugas dengan pendekatan kualitatif. Dan subjek pada jurnal ini yaitu mahasiswa program studi pendidikan Matematika Universitas Islam Majapahit semester 6 yang telah melakukan mata kuliah struktur aljabar. Dan pada jurnal ini dipilih dua subjek, yaitu perempuan dan laki-laki. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pada tahap memahami masalah dan menerima informasi, subjek perempuan lebih banyak menggunakan indera yang dimiliki, yaitu indera penglihatan, pendengaran, dan indera peraba. Sedangkan subjek laki-laki hanya menggunakan indera penglihatan dan indera pendengaran. Dalam hal menyimpan informasi, kedua subjek dengan melakukan pengulangan membaca soal, subjek laki-laki membaca soal 1 kali dengan keras dan dilanjutkan membaca soal sebanyak 3 kali dengan pelan. Sedangkan subjek perempuan membaca pelan soal itu sebanyak 3 kali. Dalam mengelola informasi, kedua subjek mengaitkan informasi yang diterima dari masalah yang diberikan dengan skema yang dimiliki. Dalam memanggil kembali, subjek perempuan dalam menceritakan kembali soal lebih detail daripada subjek laki-laki. Pada tahap menyusun rencana penyelesaian, dalam menyimpan informasi, kedua subjek melakukan pengulangan melihat soal dan membaca soal kembali. Subjek laki-laki membaca soal dalam hati, tetapi subjek perempuan membaca soal dengan pelan. Kesimpulan pada jurnal ini atau penelitian ini yaitu ditemukan bahwa perbedaan gender mempengaruhi proses berpikir mahasiswa dalam memecahkan masalah grup, sehingga dosen perlu memperhatikan hal-hal tersebut agar kegiatan perkuliahan atau struktur aljabar atau perkuliahan yang dihadapi di kelas dapat memberikan hasil belajar yang positif. Terakhir, saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul ini. Volume 6, edisi pertama pada tahun 2019. Dengan jumlah 5 halaman. Jurnal penelitian ini ditulis oleh Tuan Vivek V. Yewalker dan metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan desain penelitian deskriptif. Dalam jurnal ini sendiri, peneliti menggunakan data-data sekunder yang dikumpulkan dari makalah penelitian, materi yang diterbitkan, situs web online, bahkan dari blog SDM, dan laporan survei yang diterbitkan oleh berbagai organisasi penelitian. Hasil penelitian dari jurnal ini menyimpulkan bahwa peran AI lebih besar ke dalam berbagai fungsi yang dilakukan di Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM, di mana perusahaan tersebut atau perusahaan robotika dapat menangani rekrutmen, perekrutan, analisis data, pengumpulan data, pengurangan beban kerja di tempat kerja, dan bahkan meningkatkan efisiensi tempat kerja. Selain itu, bisa kita lihat sendiri bahwa memang peran AI dalam kehidupan kita sehari-hari memang sangat
berperan besar. Contohnya sendiri contoh kecil adalah seperti handphone yang kita gunakan setiap harinya dalam kehidupan kita, di mana handphone berperan besar dalam kehidupan kita setiap harinya. Contohnya seperti saat saya membuat tugas video ini. Tugas video ini menggunakan handphone dan itu sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Lalu dalam contoh yang biasa di perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor tempat kita bekerja, atau mungkin tempat orang tua kita bekerja, bahkan di kantor-kantor tersebut sekarang yang dulunya mungkin saja berkas-berkasnya itu dikirim ke departemen satu dengan departemen lain, itu menggunakan berkas-berkas dokumen-dokumen yang seperti kertas-kertas. Akan tetapi karena kemajuan teknologi yang kita dapat, kemajuan AI yang kita gunakan, itu kita bisa menggunakan via email, via mungkin WhatsApp, atau mungkin via flash disk gitu. Jadi mengurangi beban kerja yang kita kerjakan setiap harinya. Hal-hal tersebut bisa menjadi bukti bahwa peran AI dalam kehidupan kita atau teknologi dalam kehidupan kita memang sangat berperan besar dalam kehidupan kita. Bahkan bisa saja berperan besar dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun dalam pengambilan jurusan. Mungkin saat kalian mengambil jurusan yang kalian minati, mungkin saja sebelum kalian mengambil jurusan tersebut, kalian mencari informasi melalui Google atau teknologi-teknologi lain, mencari informasi tentang jurusan yang kalian minati sebelum mengambilnya. Karena penggunaan teknologi yang kita gunakan, penggunaan AI yang kita gunakan setiap harinya berperan besar dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan berarti kita harus bergantung pada teknologi tersebut atau kita bergantung terus-menerus kepada teknologi-teknologi tersebut. Pesan dari saya adalah gunakanlah teknologi yang kalian gunakan saat ini dengan sebaik mungkin atau dengan secerdas mungkin, agar teknologi yang kita gunakan benar-benar berfungsi untuk membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan menjadi memanfaatkan kita dan menjadi senjata bagi kita jika kita tidak menggunakannya dengan sebaik mungkin. Baik, itulah video review singkat dari saya, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda yang menonton video ini. Dan akhir kata dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang menyinggung atau kata-kata dari saya yang kurang pantas untuk didengar. Dan untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.